Bapak Ibu langsung saja kita akan mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Matalu. Beliau akan menjelaskan kepada kita mulai kita akan mengikutinya di layar. Ya, baik. Selamat malam semua. Suara saudara tadi, suara saudari Cahaya tadi agak hilang-hilang ya. Tapi saya berharap suara saya tidak seperti itu. Mungkin kalau pegang mikrofon mungkin harus tetap ya, harus tetap tidak boleh gerak-gerak sehingga suaranya tetap stabil karena kita pakai aplikasi ini. Ya baik, saya akan menampilkan satu screen dulu sebagai outline daripada pembahasan saya pada malam hari ini. Ya, kalau suara saya tidak jelas nanti mungkin hilang-hilang, saudara bisa memberi masukan ya. Ya baik. Jadi yang pertama-tama tema yang diberikan kepada saya itu adalah lagu himnal dan kontemporer dalam gereja ya. Nah, sebetulnya ini adalah dua istilah yang tidak apple to apple ya, tidak dapat diperbandingkan sebetulnya. Karena istilah him itu yaitu kidung, itu merujuk kepada jenis pujian atau jenis lagu atau jenis musik yang tentu kita bisa asosiasikan dengan musik klasik. Sedangkan istilah kontemporer itu bukan istilah yang berkaitan dengan musik itu. Istilah kontemporer itu berkaitan dengan waktu. Jadi ada masa lalu, ada masa sekarang. Nah, masa sekarang ini kemudian kita kenal dengan istilah kontemporer. Sehingga kalau dikatakan di sini di topik yang saudara berikan kepada saya, lagu himnal dan kontemporer dalam gereja itu memperbandingkan dua hal yang sebetulnya berbeda. Yang tidak bisa diperbandingkan ya. Karena yang satu merujuk kepada jenis musik atau jenis lagu, yang satu justru merujuk kepada waktu begitu. Jadi ini salah, ya maafkan kalau saya katakan ini salah kaprah sebetulnya, dan tentu ada banyak orang Kristen yang mungkin sebagian besar orang Kristen mempunyai pemahaman yang salah kaprah seperti ini dan perlu saya luruskan ini pertama-tama ya. Jadi sebetulnya kalau mau diperbandingkan itu adalah kalau mau pakai istilah him atau himnal, lagu-lagu him dengan dangdut. Itu cocok saudara ya. Lagu-lagu him dengan dangdut begitu ya. Atau lagu him dengan rock gitu ya, lagu rock atau jazz begitu. Nah, itu baru cocok. Nah, kalau kita menggunakan istilah kontemporer itu berarti bahwa lagu lama, lagu dulu, orang sering katakan lagu-lagu nostalgia ya. Saya kadang-kadang itu ingat kembali masa kecil saya, mengingat kembali lagu-lagu masa dulu waktu kecil ya, itu lagunya Rhoma Irama Begadang gitu ya. Da 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 gitu ya. Atau lagu-lagu misalnya lagu apa itu? Seorang Pramuria itu ya. Ya, da 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 itu ya. Jadi waktu masih kecil, jadi bernostalgia lagu-lagu lama. Lalu dibandingkan dengan lagu-lagu kontemporer, lagu-lagu yang ada sekarang ini ya. Ya seperti itu. Kalau lagu-lagu yang ada sekarang ini ya kita tahulah kan begitu ya. Jadi sebetulnya begitu kalau mau dibandingkan ya saudara ya. Ini yang pertama ya. Jadi istilah him tidak bisa dibandingkan dengan kontemporer. Harusnya him ini yang kita bisa asosiasikan dengan klasikal ya, classical music atau musik klasik itu harus diperbandingkan dengan lagu jazz atau lagu rock atau dangdut atau keroncong begitu. Itu lebih cocok. Sedangkan kalau pakai istilah kontemporer, perbandingannya itu adalah lagu-lagu tua atau lagu-lagu lama begitu.
Lalu bagian yang kedua, saya mau menjelaskan mengenai kebingungan-kebingungan yang ada mengenai musik gereja saat ini. Yang pertama-tama, saudara, kalau kita memperhatikan itu ada prinsip-prinsip yang sebetulnya itu dilangkaui atau dilanggar ya, atau diabaikan begitu. Yang namanya prinsip kepantasan. Ya, prinsip kepantasan. Sama seperti kalau kita berpakaian itu saudara, kalau mau ke gereja, pakaian yang kita pakai kalau mau ke gereja, dengan pakaian yang kita mau pakai kalau mau main basket atau mau main badminton ya, atau mungkin ke kolam renang, tentu berbeda ya. Kita tidak mungkin menggunakan pakaian untuk basket, lalu dipakai di kolam renang, itu tidak cocok. Kalau mau renang kan mesti pakaiannya harus pakaian kolam renang. Nah demikian juga di gereja, kalau mau ke gereja itu pakaiannya harus pakaian orang-orang yang memang mau ke gereja begitu ya. Tidak bisa pergi ke gereja menggunakan pakaian renang, itu kan lucu sekali. Atau pergi ke gereja menggunakan pakaian yang dipakai untuk main basket begitu, itu tidak cocok saudara. Nah, ada semacam pelanggaran kepantasan semacam ini yang terjadi di dalam musik gereja. Dalam musik gereja. Nah, sebetulnya ini seharusnya tidak boleh terjadi, ya. Jadi apa yang kita harus berikan kepada Tuhan, memang itu yang khusus untuk diberikan kepada Tuhan. Yang pantas diberikan kepada Tuhan. Apa yang kita nyanyikan misalnya kalau saudara lagi rekreasi atau lagi kumpul-kumpul keluarga ya, lalu mendengarkan musik atau mengambil gitar lalu kemudian menyanyi atau bermain piano atau organ begitu, itu memang harus dibedakan, tidak bisa disamakan. Karena dua hal ini adalah dua hal yang memang mempunyai prinsip yang berbeda. Kalau yang satu sifatnya lebih bebas, yang satu maksudnya tadi itu yang kalau kita kumpul-kumpul lalu nyanyi-nyanyi ya, itu memang sifatnya lebih bebas dan sifatnya menurut apa yang kita suka, ya, menurut apa yang kita senangi begitu. Tapi kalau berbicara musik gereja, ada lagi standar atau indikator-indikator yang kita tidak bisa langgar begitu saja. Ya, nanti saya akan berbicara lebih dalam mengenai hal ini ya. Nah, sehingga saudara, karena kekacauan semacam ini, ya, maka sering musik yang dari luar, yang Maaf Pak, suaranya hilang. Sudah jelas ya? Ya sudah, kembali normal. Oh, oke, baik. Pokoknya setiap kali suara saya hilang mesti diingatkan ya, supaya ini. Baik Pak. Jadi saya lanjutkan sekarang ya. Jadi ini mirip dengan orang mempertukarkan pakaian renang dan pakaian gereja ya. Waktu ke gereja dia pakai pakaian renang, waktu ke tempat renang malah dia pakai pakaian yang ke gereja begitu. Atau katakanlah pendeta. Pendeta mau berenang begitu. Dan mau di gereja pakai pakaian renang, kan lucu sekali begitu. Ya, ada semacam itu. Sehingga begini. Ini bukan masalah alat musik. Kalau saya alat musik positif karena saya pemain musik ya. Saya bisa sedikit memainkan organ atau piano, tapi kalau spesialisasi saya gitar ya. Jadi saya sangat paham musik. Bagi saya semua alat musik bisa dipakai, tetapi bagaimana memainkan alat musik itu berdasarkan prinsip kepantasan, berdasarkan yang ini harus dimainkan di mana, yang ini harus dimainkan di mana. Nah ini yang sebetulnya sangat penting sekali, dan ini yang gereja sekarang banyak gereja tidak sadar. Ya, tidak sadar. Nah, saya kasih satu contoh sekarang saudara ya, sebelum saya masuk ke poin berikut. Misalnya raungan suara gitar yang pakai distorsi ya, gerang gitu ya, pakai distorsi dalam musik rock gitu ya.
Saya sangat paham itu karena dulu saya pernah mempunyai band ya. Saya pernah mengumpulkan orang-orang di Malang ini. Ya, orang-orang Malang ya, membentuk grup band ya, dan saya pemain gitar ya. Ya pakai efek distorsi itu keras sekali. Lalu kemudian dibunyikan, itu kalau festival-festival itu cocok saja itu ya. Main di lapangan terbuka itu sangat cocok gitu ya. Tapi kalau dibawa masuk ke gereja, itu sudah menjadi tidak pas. Menjadi tidak cocok lagi. Karena itu akan menghilangkan suasana hikmat di dalam gereja. Itu memang gitar listrik dengan distorsi itu tidak ditujukan untuk sesuatu ketenangan, kehidmatan ketika kita menghadap Tuhan, tetapi ditujukan untuk festival, untuk pesta, begitu ya, untuk perayaan-perayaan. Ya itu cocok sekali, sangat cocok. Kalau ada perayaan-perayaan lalu dinyanyikan musik. Maaf Pak, suaranya hilang lagi. Ya, halo? Sudah kembali. Ya, baik. Sebentar ya, ini mungkin masalah itu ya. Mungkin masalah internet ya. Mudah-mudahan bisa lancar terus ya. Jadi maksud saya begini, saya ulang sedikit tadi. Kalau ada festival atau apa, misalnya ya yang melibatkan orang banyak atau apa, tidak mungkin orang menyanyikan lagu himn yang ya mendatangkan suasana hikmat atau apa, kan itu keramaian, itu perayaan itu ya. Mending orang kan mendengarkan lagu-lagunya Queen kan begitu ya. We are the champion. Kan ini lebih bagus itu, lalu ada distorsi gitarnya kan lebih cocok begitu. Jadi berdasarkan prinsip kepantasan, itu yang pertama. Tetapi ada hal yang kedua yang saya mau sampaikan sekarang, yang juga merupakan salah kaprah orang-orang Kristen, yang menyebabkan nanti akhirnya akibatnya itu, musik-musik yang ada di dunia ini, yang sebetulnya tidak bisa dibawa masuk ke gereja, akhirnya dirohanikan, lalu dibawa masuk ke gereja. Kenapa begitu? Ada dasar teologis yang salah. Ada pandangan evangelikal atau injili yang sempit. Kalau bahasa agak kasarnya yang picik, ya. Yang membedakan antara yang rohani dengan yang duniawi. Yang rohani dengan yang sekuler. Nah, ini bukan pandangan teologi Calvinis, bukan pandangan teologi Reform. Kalau saudara masih mengatakan musik yang ada di dunia ini dari setan, musik yang benar itu yang hanya yang ada di gereja, ini worldview yang salah, harus dikoreksi. Harus dikoreksi, saudara. Nah, musik itu dari Tuhan itu. Musik itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang baik, yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kapasitas musik, sense of music, untuk bermusik. Dan apa yang dihasilkan di dalam dunia ini, musik-musik yang ada di dalam dunia ini, sejauh itu dalam hal lirik atau kata-katanya bukan makian, bukan hal-hal yang cabul, tapi bercerita tentang kehidupan, bercerita tentang cinta, ya, bercerita tentang pernikahan, bercerita tentang alam ini, pemandangan alam atau apapun. Atau bercerita mungkin tentang kebesaran pencipta secara umum ya. Itu tidak salah saudara. Itu bukan dari setan itu. Apalagi kalau musiknya bagus. Musiknya berbobot begitu ya. Jadi kita tidak boleh membedakan yang ini rohani, yang ini sekuler. Sama seperti orang membedakan nanti. Orang kalau kerja di pasar itu sekuler, kalau dia bawa kantong persembahan di gereja melakukan pelayanan, itu rohani. Ini salah. Kalau begitu caranya, maka nanti yang suci hanya pelayanan di gereja, waktu orang khotbah, waktu orang terlibat dalam pelayanan, itu suci. Tapi begitu dia kerja di luar, jadi anggota DPR, jadi orang kerja di pasar, jualan di pasar, jadi orang bisnis, oh itu semua sekuler. Karena sekuler maka nanti korupsi di sana. Ini kacau. Seluruh bidang itu rohani. Tidak ada yang tidak rohani.
Seluruh bidang itu adalah milik Tuhan. Dan nanti tanggal 23 Oktober ini saya dengan teman saya orang Korea, tapi dia sedang ngambil PhD di Belanda. Di tempat saya juga ambil PhD. Kami akan adakan seminar di Aula STT Salem. Ya, mungkin kalau saudara dari Surabaya ada waktu mungkin bisa datang ikut mendengarkan seminar juga mengenai Abraham Kuyper. Nah, Abraham Kuyper ini yang mengatakan tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan ini yang bukan milik Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Maka tidak boleh ada satu inci pun dalam kehidupan ini di mana Kristus tidak berkata, "This is mine," ini milikku. Nah, maka kita tidak boleh memilah-milah hidup kita. Kalau di gereja itu rohani, suci, kalau di luar itu sekuler. Tidak boleh seperti itu, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau saudara tanyakan kepada saya, bolehkah saya menyanyikan lagu-lagu, misalnya lagunya Kus Plus, atau lagu-lagunya Dewa 19? Saya akan mengatakan boleh, selama kata-katanya tidak cabul, selama kata-katanya itu tidak rusak, selama kata-katanya tidak menyuruh membunuh orang. Kalau temanya itu adalah tentang cinta, tentang pernikahan, mungkin tentang dikhianati cintanya, itu memang realitas kehidupan kita yang kemudian dituangkan dalam musik, dalam lagu. Kenapa tidak boleh? Maka saudara kalau lihat YouTube saya, lihat Facebook saya mainkan lagu-lagu yang ada dalam dunia ini, saya pakai fingerstyle gitar. Ada banyak orang protes. Kenapa Pak Pendeta menyanyikan itu? Memainkan itu? Itu kan bukan rohani itu. Nah, ini orang yang salah konsep mengenai rohani itu apa. Ya, jadi saudara itu boleh. Nah, kalau kita mempunyai worldview seperti itu, maka anak-anak Tuhan pun bisa berbagian dalam kehidupan yang alamiah dengan orang-orang non-Kristen di dunia ini. Kita bisa berbagi puisi yang sama. Kita bisa berbagi seni yang sama. Kita bisa berbagi musik yang sama. Tidak masalah. Maka nikmati itu di luar. Tapi kalau ke gereja, tunggu dulu. Karena gereja itu ada indikator sendiri nanti bagaimana memuji Tuhan. Tidak bisa musik-musik yang ada dalam dunia ini yang diciptakan untuk cinta, yang diciptakan untuk mengenai pergumulan sehari-hari manusia, lalu diberi nuansa seperti itu, lalu kemudian kita langsung bawa ke gereja. Langsung kita katakan inilah musik kontemporer sekarang. Tidak bisa, tunggu dulu. Ya, jadi kalau kita jelas melihat bahwa segala sesuatu itu rohani, di dalam dunia ini kita bisa menikmati. Sorry Pak, hilang lagi suaranya. Saya tunggu sedikit. Ya, sudah. Ya, mungkin akan begini terus ya, tapi tidak apa-apalah ya, saudara, tidak masalah. Jadi, kalau anak-anak Tuhan itu berbagian di dalam dunia, dalam musik yang ada dalam dunia ini, asal itu tidak mengandung dosa, ya berbagian dalam kehidupan sehari-hari yang ada dalam dunia ini, maka kita puas dengan kehidupan di dalam dunia ini, sehingga itu tidak menjadi hutang. Perhatikan ini baik-baik, ini kalimat penting sekali. Sehingga ini tidak menjadi hutang untuk kita bawa ke gereja, tidak perlu. Karena di gereja nanti itu ada tempatnya sendiri, ada musiknya sendiri, ada situasinya sendiri, ada nuansanya tersendiri. Nah, maka jadilah orang Kristen yang sehat, yang menikmati apa yang ada dalam dunia ini, anugerah umum Tuhan, the common grace of God. Anugerah umum Tuhan Allah yang ada dalam dunia, yang diberikan kepada semua orang, termasuk Kristen atau tidak Kristen. Kita harus berbagian, sehingga kita puas di dalamnya. Nah, karena kita sudah puas di dalamnya, maka kita tidak perlu membawa itu ke dalam gereja, karena dalam gereja ada prinsipnya sendiri, ada standarnya sendiri, ada indikatornya sendiri. Nah, salah kaprah ini mesti diluruskan. Pembedaan antara yang rohani dan yang duniawi itu mesti dihilangkan. Ya, yang duniawi dalam pengertian kedagingan itu hanya dosa itu. Tapi apa yang ada dalam dunia ini, semuanya ini, itu adalah rohani semuanya. Saudara kembali kepada kitab Kejadian, dikatakan apa di sana? Ketika Tuhan terakhir selesai menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik,
sungguh amat baik. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan kita dan sense of music itu baik. Maka ketika Anda mengambil gitar lalu menyanyikan sebuah lagu yang indah, walaupun itu bukan untuk memuji Tuhan, tapi tentang cinta, tentang alam, tentang kehidupan sehari-hari, itu baik dan suci juga. Ya, jadi ini tidak menyisakan apa-apapun, hutang apapun, sehingga kita tidak perlu membawa sesuatu ke gereja yang sebetulnya tidak cocok untuk gereja. Sorry Pak, hilang lagi suaranya. Ini hilang-hilang terus ya. Sudah masuk. Ya, ya. Ini mungkin internet atau apa ya? Mungkin saya mungkin mempengaruhi mungkin ya. Gimana Pak? Saya mau turunkan dulu yang ada jemaatnya itu ya. Nanti saya naikkan lagi setelah screen saya turunkan. Ya. Ya mungkin itu jadi penyebab, bisa juga. Terlalu banyak yang itu di screen. Ya baik, saya lanjut ya. Jadi kebingungan yang berikut itu adalah orang-orang yang tidak memahami musik itu mengatur musik gereja ya. Musik itu sebetulnya saudara harus diatur oleh mereka yang memahami musik. Paling tidak mereka memahami prinsip-prinsip musik dan paling tidak memahami apa itu musik gereja ya, yang memang harus dibedakan dengan musik yang ada dalam dunia ini. Saya mengatakan tadi musik dalam dunia ini itu juga rohani, asal dimainkan, dinyanyikan sesuai dengan konteksnya sendiri ya. Tetapi musik yang ada dalam dunia ini tidak bisa begitu saja dibawa masuk ke dalam gereja, karena musik gereja itu ada prinsipnya sendiri. Maka pemahaman akan musik gereja itu seharusnya bagaimana itu menjadi penting sekali. Ya, tetapi ada banyak yang tidak memahami musik itu mengatur musik ya. Jadi memahami musik tidak hanya sekedar bisa main musik ya, tidak hanya sekedar bisa main piano atau main drum atau main apa namanya gitar begitu ya, tidak. Karena nanti itu akan mempunyai pengaruh yang besar sekali. Saya beri satu contoh sekarang saudara ya. Lagu-lagu hymn seperti lagu pada saat pembukaan tadi ya. Itu ada spiritnya sendiri. Dan itu ada kaidahnya, apa namanya, ada tatanannya sendiri yang pengarang lagu itu buat, yang kita tidak boleh langgar. Kalau langgar, maka sudah berkurang nilai lagu itu, bahkan mutu atau bobot lagu itu akan berkurang. Ya, seperti itu ya. Saya kasih satu contoh sekarang. Misalnya, biasanya orang, misalnya kalau menyanyikan hymn pakai band penuh begitu ya. Misalnya lagu itu ya, lagu sandar ya, itu ada di Humnos itu kan. Ya, lagu sandar ya. Gitu ya. Nah, temponya itu mesti harus seperti itu. Nah, biasanya orang kalau sudah main pakai alat band penuh, itu sudah diubah temponya ya. Ketukannya juga diubah ya. Jadi menjadi diperlambat begitu, atau kalau nggak diperlambat nanti dibuat seperti ya cepat tapi pakai drum penuh begitu. Ini menjadi mengurangi mutu lagunya. Langsung berkurang. Saya kasih satu contoh sekarang. Misalnya bisa dibuat begini. Saya pakai ketukan ini aja gitar ya. Ini seperti drum begitu. Da 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 da. Ini sudah salah ini. Itu lagu sudah hilang, keindahannya hilang. Salah ini. Harusnya tetap harus menggunakan itu temponya yang asli, ketukannya yang asli. Misal gini. Sadar
misalnya gitu kalau pakai gitar ya. Jadi tidak boleh dirubah, saudara. Kalau dirubah keindahannya hilang. Itu bobot asli musiknya itu langsung hilang itu. Nah, ada lagi yang buat begini kalau band penuh ya begini. Itu salah juga ini. Ini sudah mengurangi bobot daripada lagunya. Sudah tidak sesuai. Padahal him ini waktu mereka buat ini, mereka bukan orang tidak ngerti musik. Sangat mengerti musik. Temponya seperti apa, ya, dan dinamikanya seperti apa, keras lembutnya seperti apa, itu semua sudah diperhitungkan itu. Ya, jadi kita tidak bisa sembarangan mengubah, begitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi, yang mengatur musik gereja itu, dia tidak hanya sekedar bisa main musik, tapi mengerti musik. Dia mengerti spirit daripada musik itu seperti apa. Ya, mungkin saya percepat saja sekarang. Sekarang saya masuk kepada poin yang keempat sekarang. Alat-alat musik dipakai secara tidak patut. Ya, alat-alat musik dipakai secara tidak patut. Artinya, contoh misalnya saya mungkin pakai contoh him lagi ya. Lagu ini misalnya ya, Ikut Yesus ya. Itu ya. Nah, nanti kalau pakai band lalu kemudian drumnya full, itu keindahan lagunya sudah hilang. Nah, lagu-lagu seperti itu biasanya sebetulnya yang dibunyikan itu hanya simbal apa itu ya, yang dua itu ya, hi-hat atau apa itu ya. Jadi bunyinya begini. Itu pas di referen itu cocok sekali itu. Nanti hi-hatnya itu begini. Itu cocok. Nanti pas pada mungkin dari apa namanya, dari bagian awal mau masuk ke referen itu baru kemudian nanti drumnya itu dibunyikan ya, begitu ya. Ini saya tidak bisa mempraktekkan di sini, saudara. Ya, jadi ya lagu itu tadi Ikut Yesus ya. Baru kemudian dibunyikan keras itu drumnya, baru nanti masuk hi-hatnya itu. Ya, saya karena tidak ada alat musik di sini, jadi saya tidak bisa mempraktekkan ya. Tapi mungkin yang biasa memainkan musik paham apa yang saya maksud. Jadi alat musik itu pun dimainkan sesuai dengan kepatutannya, ya. Tidak bisa dimainkan, dibunyikan begitu saja, ya seperti itu. Ya, saya pikir itu ya, saudara ya. Sekarang saya masuk ke dalam satu topik atau poin yang saya pikir ini cukup provokatif ya. Kita akan berbicara sekarang mengenai musik itu untuk siapa. Maksudnya musik gereja ya, atau pujian di gereja itu untuk siapa ya. Apakah untuk kita atau untuk Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang penting sekali. Karena jawaban apapun yang diberikan dari pertanyaan ini, itu akan menentukan nanti bagaimana kita bermusik. Musik yang ada di dalam gereja, ini adalah untuk Tuhan atau untuk kita. Nah, untuk membedakan, bukan untuk membedakan, untuk menjawab ini sebetulnya sangat gampang. Apakah ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, kita cenderung untuk menyanyikan sesuatu yang membuat suasana hati kita baik, menyukakan hati kita, ya, cenderung menyanyikan lagu-lagu yang pokoknya membangkitkan saya, begitu ya. Nah, ini sudah bergeser sebetulnya dari tujuan asli daripada pujian di gereja atau musik gereja untuk siapa? Ya. Musik gereja atau puji-pujian dalam gereja itu untuk Tuhan. Ibadah kita di dalam gereja itu untuk Tuhan. Kehidupan kita setiap hari di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita setiap hari untuk Tuhan juga. Di STT Salem,
itu ada satu istilah yang sangat terkenal sekali, yaitu coram Deo. Coram Deo itu artinya di hadapan Tuhan. Kita hidup di hadapan Tuhan. Kenapa hidup di hadapan Tuhan? Karena segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Maka dalam Katekismus Westminster, pertanyaan pertama itu, untuk apa? Apa tujuan hidup manusia? Atau untuk apa kita hidup ini? Adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kalau untuk memuliakan Allah, maka tidak ada satu bidang pun, satu inci pun dalam kehidupan kita yang bukan untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Maka dengan demikian ibadah kita di gereja untuk Tuhan, khotbah-khotbah kita di gereja untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Musik puji-pujian kita untuk Tuhan. Ya, seperti itu. Tidak berarti bahwa kita tidak mendapat manfaat dari ibadah, tidak mendapat manfaat dari puji-pujian. Itu sebetulnya timbal balik. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, otomatis kita mendapatkan berkat rohani dari Tuhan melalui puji-pujian kita itu. Tapi yang paling penting adalah fokusnya adalah Tuhan, bukan kita. Tetapi kalau cara kita mengatur musik gereja itu adalah bagaimana supaya jemaat nyaman, bagaimana supaya jemaat itu tenang, senang, bagaimana supaya jemaat itu kerasan di gereja, lalu kemudian kita mulai menyesuaikan puji-pujian kita untuk menyenangkan jemaat, untuk menarik orang datang lebih banyak. Nah, ini sudah ya, kalau saya pakai istilah Yunani dari pengertian dosa itu hamartia. Ini sudah hamartia sebetulnya. Ini sudah melenceng dari tujuan puji-pujian itu untuk siapa. Ya, jadi seberapa besar pun satu gereja, dia menarik orang dengan musik yang bisa menyenangkan orang-orang yang datang, membuat orang-orang yang datang itu merasa nyaman sekali. Tetapi kalau itu untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri, maka itu sudah melenceng dari tujuan untuk apa sebuah pujian itu dinyanyikan, yang seharusnya untuk Tuhan, ya. Ya, kalau untuk Tuhan berarti apa? Ya, maka yang paling indah, paling agung, paling bermutu, itu yang harus dinyanyikan untuk Tuhan. Tapi problemnya apa, saudara? Saya kasih satu ilustrasi kecil ya. Ada seseorang yang memberikan kepada kami brownies ya. Brownies ini brownies yang mahal, saudara. Ya, brownies itu ya, sejenis kue ya. Itu memberikan yang mahal itu, dan bagi orang yang biasa menikmati brownies yang mahal seperti itu ya, di lidah mereka itu sangat smooth ya, sangat berbobot sekali. Kalau dibandingkan dengan kue-kue yang dibikin asal-asalan itu kan, yang dijual-jual di pinggir-pinggir jalan kan begitu. Lalu brownies ini, saudara, yang bermutu ini diberikan kepada seseorang, ya. Lalu orang itu memakannya, lalu dia membludah, membuang kembali. Makanan apa ini? Tidak enak ini katanya. Lucu, saudara ya. Kenapa dia bilang nggak enak? Karena dia tidak terbiasa makanan seperti itu, yang berbobot seperti itu. Dia terbiasa dengan kue-kue di pinggir jalan itu, yang memang ya sesuai selera dia, itu sudah pas, itu sudah bagus itu. Jadi diberikan makanan yang sangat smooth, sangat halus di lidah, itu sangat enak sekali sebetulnya itu. Dia tidak bisa menikmati, karena itu bukan kelasnya. Dia tidak pernah ke situ. Saudara, maka dia menghina, dia meludah, dia membuang itu. Nah, dari ilustrasi ini apa yang saya mau sampaikan? Kalau saya berkata, musik him itu indah, paling berbobot, paling bermutu yang harus dinyanyikan untuk Tuhan, bagi orang yang tidak memahami musik, dia akan mengatakan, apa itu? Itu bikin ngantuk itu sepi sekali. Sangat sepi seperti kuburan itu, begitu ya, saudara. Kenapa? Karena tidak memahami musik. Perlu diberi pelajaran, perlu dibiasakan, perlu terus-menerus dibiasakan. Setelah dia mengerti keindahannya, baru dia pegang itu dan tidak lepas lagi. Dan tidak akan menikmati musik-musik yang tidak berkelas.
Sama juga kalau kita bicara musik dalam dunia ini ya, ada banyak band kan di Indonesia. Ada banyak band kan? Ada banyak band-band itu muncul timbul tenggelam kan? Hari ini populer, besok tenggelam. Kadang-kadang band-band yang tidak berbobot itu yang memenuhi selera pasar itu sangat laris. Tapi band-band yang berbobot itu sering tidak disukai. Kenapa? Karena orang-orang kebanyakan tidak bisa, tidak sampai ke sana dia menikmati yang berbobot itu. Salah satu yang saya rekomendasikan berbobot itu Dewa 19 itu sangat berbobot itu. Itu Ahmad Dhani itu orang top itu, orang hebat sekali dalam hal musik, khusus dalam hal musik ini ya. Ya, musik band seperti itu saudara. Ya. Jadi saudara, banyak orang kalau tidak memahami yang berbobot itu dia akan menghina. Maka di sini sebetulnya pentingnya pembelajaran musik gereja yang bagus. Saya masuk lebih dalam sekarang ya. Dan bagian terakhir nanti saya akan memberikan contoh. Mudah-mudahan audio bagus ya. Mengapa kita harus menyanyikan him? Saya sudah jawab tadi. Karena yang paling indah, paling agung, paling bermutu itu sebetulnya memang di dalam him itu. Yang kita asosiasikan dengan classical music, musik klasik. Nah, kenapa begitu, saudara? Saya mencoba membuat agak sederhana ya, dan saudara yang memahami musik atau bisa bermain musik pasti akan mudah memahami apa yang saya maksud. Saudara tahu apa yang namanya chord kan? Chord ya. Ada chord G, C, D, E, A begitu ya. Kalau di gitar ini ya. Chord itu orang-orang yang biasa tidak bisa sebut chord itu biasanya mengatakan kunci. Ya. Kunci G mana? Kunci C mana? Pakai kunci ya. Salah, chord ya. Nah, chord ini terdiri dari beberapa nada yang digabung. Kalau chord dasar itu, mayor dasar itu nada dasarnya adalah bukan nada dasar ya. Nada dasar itu misalnya ini C ya, itu namanya nada dasar ya. Nah, kalau chord C berarti ada do mi solnya begitu. Do mi sol. Ini agak fals ya. Ya. Seperti itu saudara. Chord, ini chord. Nah, chord ini membentuk harmoni, ya membentuk satu harmoni yang menjadi pengiring ketika orang memainkan tune ya, atau nada-nada atau biasa kita sebut melodi ya, atau mungkin menyanyikan sebuah lagu. Lalu diiringi dengan chord-chord ini. Chord-chord ini sebagai harmoni yang memberikan harmoni kepada nada-nada yang dinyanyikan tadi itu. Tetapi saudara, chord-chord ini saudara itu sebetulnya hanya memberikan harmoni dalam pengertian, kalau menurut saya itu dalam level yang lebih rendah. Dan ini biasanya terjadi dalam musik-musik band yang dimainkan oleh beberapa orang ya. Kalau band itu kan ada gitar listrik, ada bass, ada keyboard ya, ada drum kan begitu ya. Lalu ada vokalnya kan begitu. Ya. Ya. Jadi chord ini memberikan harmoni kepada nada-nada yang dimainkan begitu. Tetapi kalau saudara membandingkan ini dengan yang terjadi di core ya, di core itu ada 4 suara ya. Ada suara sopran, ada alto, ada tenor, ada bass. Di core itu harmoni yang dibuat jauh lebih berbobot, jauh lebih indah, jauh lebih itu kalau saya sebut istilah itu saling mencengkeram antara nada-nada itu jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Misalnya kalau saya pakai chord sekarang ya, untuk membandingkan nanti dengan harmoni. Lagu ini ya. Do 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 gitu ya. Do 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 do. Nah, gitar ini memberikan harmoni bagi nada-nada yang saya nyanyikan.
Tapi saya menganggap ini level yang masih lebih rendah. Kalau pakai harmoni model yang di core, ya di core itu yang ada apa namanya itu tadi, sopran, alto, tenor dan bass itu lebih berbobot, nada-nada lebih saling mencengkeram dan lain sebagainya. Nah, saya coba praktekkan him ini di keyboard ini. Ya, saya tidak pakai chord, tapi saya pakai harmoni, dan karena saya tidak terlalu bisa main piano atau main organ, maka mungkin saya membatasi hanya beberapa nada saja ya, tidak full seperti core ya. Kalau ada orang yang lebih ahli memainkan piano itu pasti lebih bagus kalau membentuk ya, membentuk semacam harmoni begitu ya. Ya, saya coba pakai ini sekarang ya. Saya dekatkan mikrofon ke ya. Ya. Nada awalnya kan ini ya. Ini ya. Do, re, mi. Nah, saya padukan dan harmoni pakai bassnya saja ya. Nah, kalau pakai bassnya saja, saya bunyikan begini. Ini akan membentuk satu harmoni nanti. Ya, saya mainkan dengan ini tadi ya, dengan nada lagunya ya. Lalu bassnya bom 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 bom. Saya lanjut sedikit ya. Bagian baris yang kedua. Kalau nada lagunya seperti ini. Tar. Lalu bassnya ke sini dia. Coba saya mainkan lagi bagian ini. Kalau saudara memperhatikan tadi itu saya tidak main chord di sana, tapi harmoni yang saya mainkan. Walaupun terbatas ya, karena saya tidak ahli dalam memainkan dalam memainkan organ atau piano. Ya. Nah, memainkan harmoni model seperti ini itu bobotnya jauh lebih tinggi ketimbang ada nada melodi yang dinyanyikan lalu diiringi dengan chord yang sudah ada. Seperti tadi saya pakai gitar ya. Ya. Itu sebabnya yang menyebabkan musik klasik itu jauh lebih berbobot daripada yang lainnya. Karena dia levelnya harmoni. Setiap nada itu dipikirkan nanti bassnya kemana, suara tiganya kemana, suara duanya kemana. Semua itu ada harmoni, tidak sekedar main chord begitu. Seperti yang ada di band. Jadi saudara, ini menyebabkan musik klasik itu menjadi musik yang sangat-sangat berbobot, sangat-sangat indah, ya. Dan kalau begitu yang paling berbobot, yang paling indah itu yang harus diberikan kepada Tuhan, bukan yang lebih rendah. Ya, sehingga kita harus mengupgrade ya, meningkatkan kemampuan bermusik kita, pengertian kita tentang musik, dan boleh memberikan yang
terbaik untuk Tuhan. Dan malam hari ini memang saya pikir kelemahan kita karena ini pakai pakai itu ya. Jadi saya tidak hadir secara langsung di hadapan saudara. Saya sebetulnya kalau secara langsung bisa hadir itu mungkin dari aspek kualitas suara jauh lebih bagus ya ketika saya memainkan gitar atau organ ini tadi. Jadi saudara, kesimpulan saya adalah bahwa apa yang ada di gereja, biarlah itu terjadi di gereja, dan apa yang ada di luar gereja, biarlah itu terjadi di luar gereja. Jangan mempertukarkan keduanya. Jangan mengambil yang dari gereja dibawa keluar, tidak cocok. Jangan mengambil yang dari luar dibawa masuk ke gereja, itu juga tidak cocok. Tetapi hebatnya apa? Kita orang Kristen, khusus orang Reform ya, orang Calvinis, kita bisa menikmati keduanya. Kita bisa hidup di dalam keduanya. Karena tidak ada yang rohani, tidak ada yang sekuler. Semuanya rohani. Maka anak-anak muda, ini kalau ada yang hadir anak-anak muda, jangan mentabukan musik-musik dalam dunia ini. Terlibat di dalamnya. Anda boleh nyanyikan, Anda boleh mainkan itu. Sehingga untuk urusan di dunia ini, bagaimana kita mengapresiasi musik, menikmati musik, kita puas di dalamnya. Dan tidak perlu dibawa ke gereja. Nah, demikian juga apa yang ada di dalam gereja, kita tidak bisa bawa keluar. Karena itu sakral untuk Tuhan. Ini prinsip penting sekali yang saya pikir gereja-gereja mesti tahu. Itu sebabnya kalau gereja kami konsisten itu memainkan him di dalam gereja. Dan saya mengajarkan kepada orang-orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran saya, entah di gereja atau di media sosial, bahwa yang berbobot, yang khusus untuk Tuhan itu memang harus diberikan kepada Tuhan. Sedangkan yang ada di dalam dunia ini, yang kita perlu nikmati kebersamaan kita dengan orang-orang pada umumnya, juga kita nikmati tanpa mempertukarkan keduanya. Nah, dengan demikian di gereja orang-orang percaya puas. Tidak perlu membawa sesuatu dari luar gereja masuk ke dalam gereja. Di luar gereja kita puas juga. Karena kita bisa menikmati semua, tidak ada yang tabu, tidak ada yang haram. Kita bisa memainkan semua itu. Saudara. Jadi kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang memisahkan keduanya ya, yang mendikotomi atau mendualis keduanya, sehingga nanti menjadi apa yang dari luar dibawa ke gereja. Karena kita tidak bisa menikmati di luar, ini sudah salah sekali. Nikmatilah yang di luar dengan cara yang pas, yang memuliakan Tuhan. Nikmatilah yang ada dalam gereja dengan cara yang pas dan juga memuliakan Tuhan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam ceramah saya malam hari ini. Mungkin waktu saya lewat ya, tapi maafkan saya kalau lewat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Katanya ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara tadi. Baru jelas. Ya. Terima kasih untuk ceramahnya, Pak. Terima kasih untuk ceramahnya, Pak. Iya, suaranya. Iya, Pak. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Apa cukup mengerti? Ya, ya ada dari Saudara Yuli. Persilakan. Langsung ya, Pak. Langsung ya, Pak. Ya, silakan. Selamat malam. Saya mau bertanya bagaimana caranya
memainkan lagu harmoni yang bagus dengan pakai full band. Maksudnya full band ini gitar, bass, piano atau organ, sama drum. Karena kalau biasanya kita main full band itu hanya main suara satu aja. Nanti kalau suara satu aja otomatis nanti jadi chord. Kalau misalnya main harmoni kan nggak mungkin yang misalnya bass main suara 4, bass terus nanti gitarnya main suara alto, pianonya main suara sopran, kan nanti nggak mungkin, beda semua. Jadi kan harus jadi satu, nanti pasti jadi chord. Apa memungkinkan kalau full band itu memainkan harmoni? Kalau bisa bagaimana baiknya? Terima kasih. Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Iya Pak, silakan Pak. Iya, ya baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi di dalam ceramah saya tadi saya sudah mengatakan bahwa band biasanya itu memang kan main chord ya. Lalu ada yang melodi, ada chord yang mainkan chord, atau orang biasa sebut itu kalau di grup di band itu kamu main rhythm ya, saya melodinya, saya gitar ininya, begitu ya. Ya, biasanya kan begitu. Jadi kalau model begitu caranya memang untuk memainkan harmoni, untuk memainkan apalagi hymn itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Apalagi juga nanti ditambah dengan drum yang dimainkan secara biasa, secara umum, itu jelas tidak bisa. Ya, kalau cara memainkan seperti itu menurut saya itu ya memang nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa memainkan harmoni dengan band full, musik kan bisa ditata, musik itu bisa diatur, bergantung orang yang mengaturnya kan begitu, yang mengaransemennya begitu ya. Jadi saya pikir bisa, kenapa tidak bisa? Saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan, wah kalau musik gereja itu harus piano, kalau tidak piano harus organ saja. Itu saya pikir salah. Saya pikir salah itu. Cuman kalau saya mungkin lebih memilih untuk tidak memasukkan drum secara penuh ya, tapi mungkin hanya masukkan bass drum sama simbal beberapa, karena nanti cara memainkannya itu sudah beda dengan orang memainkan drum secara biasa ya. Ya, semua alat musik bisa dipakai. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau dibuat harmoni, otomatis bassnya itu mengambil suara 4, itu jelas itu, otomatis itu. Nah, tetap saja kalau memang grup band ya, tetap saja memainkan chord itu tidak masalah itu. Tapi memang nanti memainkan chord itu harus betul-betul berharmoni dengan yang lainnya begitu ya. Nah, kalau pianonya memainkan seperti ketika piano main sendiri, saya pikir tidak masalah itu. Saya pikir tidak masalah. Asal nanti tangan kirinya yang main piano itu tidak benturan sama yang bass kan, diatur, itu semua bisa diatur. Karena yang kalau pemain bass itu ditetapkan untuk yang pegang full suara 4-nya atau bassnya, maka yang main piano nanti itu menyentuh bass itu tidak boleh bertentangan dengan itu. Jadi dia hanya menyentuh bass ala kadar begitu ya. Ya seperti itu. Bisa saya pikir bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, saya pikir bisa. Cuman saya belum pernah melihat contoh ya, belum pernah melihat contoh di gereja-gereja bagaimana alat musik band itu dimainkan dengan harmonis sehingga bisa juga memainkan hymn dengan nada yang tepat, dengan tempo yang tepat, ketukan sesuai dengan lagu asli. Saya masih jarang, bukan jarang, saya belum pernah melihat itu. Kecenderungannya adalah memainkan band sama seperti pada umumnya band dimainkan. Nah ini memang yang saya katakan tadi itu salah kaprah. Itu nanti suasana hikmat dan lain sebagainya akan tidak kelihatan. Seperti itu. Ya, saya pikir itu ya. Ya, gimana Saudara Kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi. Iya Pak, bagaimana? Cukup. Ya, terima kasih Pak. Cukup. Dari yang lain mungkin ya ada satu lagi.
Dari Pak Agung dulu ya, Pak. Pak Agung. Ya, selamat malam Pak Muriwali. Malam. Ya, langsung saja saya bertanya, sejarah musik ini kan berkembang dari zaman ke zaman ya Pak ya. Dari zamannya Daud dulu, pemain musik itu bahkan Daud juga jago main kecapi, rebana kalau nggak salah ya. Nah itu dengan genrenya dia, mungkin genre Timur Tengah apa genre apa ya, bangsa sana ya. Lalu berkembang di Eropa itu berjalan genre musik klasik dengan Beethoven segala macam. Lalu budaya pop Amerika berkembang. Lalu budaya trance berkembang juga. Nah ini dari abad ke abad itu terus berkembang musik. Nah kalau menurut Pak Muriwali di gereja ini apakah ini untuk meluruskan aja ya Pak ya, apakah harus saklek dengan musik dalam katakan himnal klasik ya, atau dalam liturgis itu boleh dengan musik genre pop atau bahkan musik genre Timur Tengah ala-ala rebana kecapi seperti itu. Itu pertama Pak. Lalu kedua, kalau merujuk lagi pada Nabi Daud ya, itu kalau memuji Tuhan kan sangat berapi-api ya, bahkan sampai menari, bahkan di beberapa gereja itu ada istilahnya choir ya, atau menari di depan panggung tuh. Nah itu apakah diperbolehkan Pak? Dan juga bahkan jemaat disuruh tepuk tangan, katakan tepuk tangan ya, atau bahkan bisa menari juga. Nah itu apakah diperbolehkan Pak? Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya baik, ini pertanyaannya kompleks ya. Kalau saya lupa ingatkan nanti ya. Jadi yang pertama itu istilah berkembang itu dalam konteks apa? Kalau dikatakan istilah berkembang itu merujuk kepada perubahan-perubahan, itu boleh ya. Dari masa ke masa musik itu berubah ya, itu ya. Tapi kalau istilah berkembang itu di dalam pengertian dari segi musikalitas, dari segi bobot, dari segi kualitas, menurut saya puncak perkembangan kalau dalam konteks ini itu era klasik. Suaranya nggak keluar Pak. Sorry, suaranya nggak masuk Pak. Apa video sebelahnya dimatikan dulu mungkin? Mungkin ada problem di situ mungkin. Sekarang sudah Pak. Oh sudah. Ya baik, saya lanjut ya. Jadi saya kembali tadi. Jadi kalau perubahan yang dimaksud itu masalah perkembangan mutu atau kualitas musik, itu bagi saya sudah berakhir di musik klasik itu. Itu paling tinggi, itu tidak bisa berkembang lebih bagus lagi. Itu sudah sangat bagus. Itu kalau dalam musik-musik gereja itu Johann Sebastian Bach itu sudah paling top itu, atau mungkin kalau musik-musik umum, tapi sering-sering juga mereka tulis untuk musik di gereja dan musik untuk pertunjukan-pertunjukan umum ya, seperti Mozart ya atau Beethoven ya, itu sudah level paling tinggi, itu sudah tidak ada lagi itu sudah level paling tinggi. Jadi kalau berkembang dalam pengertian mutu itu sudah berakhir di sana. Tapi kalau maksudnya berkembang dalam pengertian berubah-ubah dari zaman ke zaman, ya memang selalu berubah. Nah justru bagi saya sejak musik klasik itu ya sampai era musik klasik itu kan ada pembabakan ya, ada era-eranya ya. Saya tidak bisa ada waktu untuk menjelaskan semua itu di sini. Ya sampai era misalnya akhir tahun 1800-an, awal tahun 1900-an, itu kemudian mulai merosot, kemudian muncul musik jazz ya. Musik jazz itu dari segi keindahan sudah melunak, tapi dari segi kreativitas, dari segi ada keunikan tertentu ya,
atau boleh saya katakan dalam tanda kutip kekayaan tertentu ya, itu memang ada, tetapi dari segi keindahan itu sudah merosot, itu mulai merosot. Kemudian muncul nanti blues, rock ya, seperti itu ya. Jadi justru bagi saya itu malah merosot ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara musik untuk gereja, sebetulnya bukan masalah ini ya, bukan masalah, terutama itu bukan masalah misalnya lagu-lagu yang diciptakan lebih kemudian ya, termasuk itu misalnya lagu-lagu itu dulu lagu karismatik itu, Bapak terima kasih itu lagu karismatik itu, Pentakosta punya itu ya, tapi itu kualitasnya seperti him itu, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, itu kualitasnya seperti him. Nah, masalahnya sekarang bagaimana lagu itu dimainkan dalam musik. Nah, ini jadi problem. Ini jadi problem. Nah, sama juga kalau saya kaitkan itu dengan yang saudara katakan tadi, musik-musik padang pasir ya. Ya, tidak berarti itu tidak indah. Tidak berarti melodi-melodinya itu tidak menyamai him. Siapa bilang begitu? Tidak. Misalnya ada lagu ini yang sangat indah ya. Ini ya. Ini sekolah minggu Elev sering nyanyi loh. Itu indah sekali itu. Itu bernuansa Israel itu. Ini. Itu indah sekali itu lagu itu. Nah, bagaimana dimainkan dengan musik nanti di dalam gereja itu yang menentukan apakah dirusak atau dipertahankan keindahannya. Saya kasih satu contoh misalnya. Ini gereja Eleus tidak terbiasa memainkan Mazmur ya, Jenewa yang ditulis pada masa John Calvin. Mungkin sekali-sekali coba diperkenalkan itu Mazmur Jenewa yang kalau kami di GGRI Malang mesti setiap kebaktian itu mesti ada Mazmur Jenewanya. Salah satu yang sangat indah ini saya coba mainkan ya, sedikit ya. Mungkin bersabar sedikit untuk mendengarkan. Ya, salah satu ini yang sangat indah ya. Awalnya ya seperti itu. Nah, di dalam Mazmur Jenewa itu ada beberapa lagu yang bernuansa Israel. Saya pernah memainkan itu, saya takut salah karena tidak persiapan di sini, karena itu nadanya itu agak sulit dimainkan ya. Saya tidak mempersiapkan tadi sehingga saya takut saya salah main nanti jadi tidak usah. Jadi ada nada-nada yang berbau Israel, berbau padang pasir. Itu Mazmur Jenewa itu. Mazmur Jenewa. Nanti saudara bisa ke YouTube nanti ketik saja Genevan Psalter gitu ya, Genevan Psalter. Nomor 1 sampai 150 sesuai dengan Mazmur, kitab Mazmur sampai pasal 150. Semua ada, Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 3. Kalau gereja-gereja tua kayak kalau di Jawa di sini GPIB dulunya, GKJW, GKI dulunya, atau kalau di NTT sana itu Gemit atau di tempat saya GKS, itu dulunya mungkin 30-40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu masih menyanyikan Mazmur Jenewa ini. Jadi tidak berarti kalau musik itu berbau padang pasir lalu otomatis tidak berbobot. Tidak demikian. Ya, tidak demikian ya. Jadi sebetulnya yang paling menentukan di sini adalah bagaimana kita memainkan musik itu.
Itu yang paling menentukan. Bahkan nada-nada yang terlihat sangat sederhana, ya mungkin kayak lagu ini ya, do 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 do, itu kan sederhana itu kan, do 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 do, sederhana kan? Tapi kalau dimainkan dengan bagus, dengan harmoni yang bagus, itu menjadi sangat indah sekali. Ya itu ya, jadi saya pikir cara memainkan musik itu yang penting sekali. Harmoni harus dipentingkan. Ya, lalu pertanyaan kedua tadi, apa ya? Saya agak, mungkin bisa diingatkan. Ya, jadi untuk yang tadi menegaskan kembali Pak. Jadi mungkin poinnya itu dari pertama kesiapan pemain, kedua mengenai cara bermainnya, begitu ya Pak ya. Misalnya sekarang pop ya, pop Bapak sentuh hati, Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, itu kan pop ya Pak ya. Itu kalau dimainkan di liturgis gereja, katakanlah untuk APP itu masih diperbolehkan ya Pak ya, asalkan pemain musiknya terbaik, terus ada istilahnya yang terbaik lah untuk cara memainkannya, seperti itu ya Pak ya. Batasannya seperti itu ya Pak ya. Harus pas cara memainkannya. Ya, saya kasih satu contoh sekarang. Ada lagu Korea yang sebetulnya itu sifatnya hymn, cuman ada kemiripan juga dengan lagu-lagu yang ada sekarang, ya. Lagu ini ya. Do 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 ro 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 ro, itu sangat indah itu. Tapi bagaimana memainkannya nanti itu yang sangat menentukan, merusak lagu itu atau justru menjadi tambah indah. Baik, kita udah dapat poin itu Pak. Terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan kedua terkait ini Pak, cara kita bernyanyi itu kadang-kala di gereja tertentu itu ada juga penarinya, choirnya di depan ya Pak ya. Itu diperbolehkan, dan juga apakah juga jemaat diperbolehkan untuk bernyanyi sambil tepuk tangan, lompat-lompat, joget gitu, apakah masih wajar apa enggak gitu. Ya, kalau itu mungkin cara bernyanyi di gereja itu loh Pak. Nah itu. Ya, kalau itu mungkin saya jawab langsung dengan saklek ya. Itu tidak wajar itu, tidak wajar. Karena gini, saya bicara dari landasan teologis. Banyak mereka mengambil contoh Daud. Oh, Daud menari-nari. Tapi harus dilihat Daud menari-nari di mana? Apakah di dalam ritual bait Allah, atau waktu itu belum ada bait Allah ya, ritual di tabernakel atau di depan tabut perjanjian, dalam pengertian ritual keagamaan ketika menghadap Tuhan, atau itu sifatnya di luar itu. Itu kan Daud menari-nari, itu kan waktu mereka mengangkat tabut perjanjian yang diambil orang Filistin. Dan Daud merasa senang sekali dan terputus Pak. Ya, halo. Ya, sudah normal Pak. Sudah ada lagi? Ya, sudah. Baik, enggak apa-apa. Ya, jadi itu di luar pertemuan-pertemuan atau ritual-ritual yang sifatnya sakral itu di tabernakel ya, di depan tabut perjanjian itu, atau ya yang sifatnya itu seperti yang dilakukan oleh Imam Harun dan keturunannya, atau ketika Salomo mentabiskan bait Allah yang sudah jadi, penyanyi-penyanyinya itu dari orang Lewi, klan yang mana, semua itu sudah ada, diatur begitu tertib, tidak ada yang joget-joget di sana, tidak ada yang nari-nari di sana. Silakan nanti baca kembali itu ketika Salomo itu mentabiskan itu bait Allah yang megah itu, yang dia dirikan di zamannya itu. Semua diatur. Nah, ini prinsip kesakralan, prinsip hikmat, prinsip itu sesuatu yang orang-orang itu menghadapi Tuhan yang maha besar. Bahkan kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita, ketika bernegara misalnya ya, tidak ada upacara bendera itu
orang nari-nari. Ya, Anda lihat di istana joget-joget itu setelah semacam ritual upacaranya itu selesai, baru orang joget-joget kan. Itu sering terjadi di era zaman Jokowi ini kan. Zaman dulu nggak ada itu. Tapi itu setelah itu. Ya, jadi ibadah di gereja itu kita menghadap Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dengan demikian, di samping kita merasa dekat dengan dia karena kita anak-anaknya, kita panggil dia Bapak, tetapi sekaligus juga kita harus hormat. Maka harus ada sifat hikmat di dalamnya. Nah, sehingga tarian, kemudian teriak-teriak, tepuk tangan yang berlebihan, saya pikir tidak ya. Tapi kalau di gereja-gereja tertentu, untuk lagu-lagu tertentu mereka bertepuk tangan asal tertib, menurut saya ya sesuatu yang saya pikir masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau tepuk tangannya sudah kacau, apalagi nanti orang histeris teriak-teriak dan lain sebagainya, ini sudah kekacauan sebetulnya. Ini bukan ketertiban lagi. Jadi kalau yang dimaksud seperti yang dipertunjukkan dalam gereja-gereja karismatik, saya sangat tegas sekali mengatakan kita tidak perlu contoh itu, dan itu tidak alkitabiah itu. Ya, saya pikir itu ya. Iya, terima kasih Pak Muriwali. Ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Saudara Yoyo dan juga Saudara Pak Agung. Mungkin ada satu lagi, tadi sempat Pak Hardono unjuk tangan. Pak Hardono tanya tentang apa? Selamat berpikir, salam bahagia. Untuk pertanyaan saya, berhubung waktunya sudah habis, pertanyaan saya tunda untuk tahun depan. Terima kasih. Loh. Iya, pertanyaannya ditunda. Baik. Sudah tidak ada lagi? Ya, cukup ya. Kita akan akhiri. Lagunya bisa di-share. Ya, kita akan akhiri dengan bersama-sama memuji Tuhan dari buku pujian kita, Hoeles Humnos nomor 20, Pujilah Raja. Humnos nomor 20, Pujilah Raja. Oh, pujilahu Raja di surga, dan nyanyikanlah dengan syukur, perisai penolong yang sangat setia, yang patut dipuji selama-lamanya. Beritakanlah kasih kurnia-Nya, terang dalam gelap, beri hidup kekal. Segala langit, bumi, dan isinya sedia tunduk pada kekuasaannya. Amin. Untuk doa penutup, minta kesediaan Pak Peter. Baiklah, mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk menutup acara kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena di malam hari ini Tuhan memberikan kami tuntunan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu, dan sungguh kami diberkati oleh Tuhan yang luar biasa, dan kiranya apa yang sudah kami dengarkan malam ini dalam pertolongan Tuhan ke depan kami masing-masing bisa berusaha dan
memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kami, dalam puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muri Walianto Matalu. Engkau berkati ya Tuhan, bersama dengan keluarga juga pelayanan. Beri kekuatan, kemampuan, hikmat bijaksana kepada hamba-Mu untuk terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saat ini saya atas nama majelis dan seluruh jemaat di Gereja Elios Indonesia Jemaat Surabaya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muriwali. Oh iya, maaf. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muriwali yang sudah melayani kita malam ini. Tuhan berkati Bapak ya. Harapan kita nanti lain kali kita bisa bertemu lagi Pak dalam tema yang lain. Bisa datang ke Surabaya mudah-mudahan ya. Supaya lebih maksimal. Ya saya kira itu Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati.